Baiklah, selamat siang kepada siswa kami. Bapak ucapkan selamat siang ya, karena kita sudah tengah hari itu dalam belajar mapel perbankan. Nah, saya minta Bapak sudah mengenal kalian karena kalian masuk di ekobisnis untuk 10 akuntansi. Untuk mapel perbankan ini khusus 10 akuntansi Bapak masuk, yaitu pelajaran perbankan. Nah, mengapa kita perlu belajar mengenai perbankan? Karena beda. Kalau ekobisnis adalah cakupan luasnya tentang perekonomian. Nah, untuk kali ini adalah di dunia akuntansi, tidak lepas dengan kata perbankan atau dunia bank. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak kami yang jurusan 10 akuntansi, Bapak mengajarkan kalian secara ringkas, secara singkat dalam pembelajaran daring mengenai perbankan. Nah, tentunya kalian sudah lama mengenal kata namanya bank atau bank. Ya, orang bilang bank itu sama. Ya, jadi apa perlunya kalian menabung? Dulu orang kalau ada bank menabung di bawah bantal atau di bawah kasur simpan. Nah, pada celengan. Nah, sekarang zamannya lagi kalian menabung di celengan. Kalian punya namanya rekening di bank, punya tabungan di bank. Jadi menabung itu penting untuk hari depan, untuk masa depan. Kenapa? Karena sebagai dana cadangan, sebagai dana simpanan Anda. Ya, suatu saat Anda butuh, Anda tinggal tarik uang Anda di bank. Nah, itulah gunanya dunia perbankan. Ya, sehingga bank itu mengatur yang namanya perputaran uang yang ada di suatu negara. Kalau tidak ada namanya bank atau perbankan, maka negara kita tidak maju. Perputaran uang akan lambat. Perputaran uang tidak akan terjadi rotasi. Nah, uang baru, uang lama yang dicetak oleh perusahaannya, ya, tentunya ada yang namanya lembaga yang mencetak uang, yaitu PMRI, Perusahaan Uang Republik Indonesia. Itu di bawah naungan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengatas semua lembaga bank yang ada di Indonesia. Jadi itulah organisasi bank secara singkat yang bisa saya ucapkan. Nah, untuk pertemuan kali ini mengenai perbankan, Bapak minta kalian semangat, kalian tekun, antusias, karena kalian waktu SMP tidak belajar namanya perbankan. Di SMK kalian belajar namanya perbankan. Untuk itu kalian semangat, tanya kalau tidak mengerti apa yang Bapak ajarkan nanti. Nah, untuk ini Bapak kasih judul topik pertama kita adalah mengenai sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia. Sebelum kita mengenal apa arti bank, kita harus mengenal sejarahnya. Ya. Yang pertama, ada sistem moneter di Indonesia. Sistem moneter ini artinya moneter, ya, keuangan. Uang, sistem uang di Indonesia. Ya, pengaturan uang. Yang selanjutnya asal mula perbankan, ya, mulai dari zaman kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang di Indonesia, sampai dengan zaman kemerdekaan Indonesia, ya, sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, Orde Baru, ya, Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan Orde Reformasi dan sampai sekarang ini. Oke, jadi itu kalian harus tahu asal mula perbankan. Nah, Bapak secara singkat akan mengutarakan namanya asal mula perbankan. Perbankan itu pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, kita ketahui Belanda menjajah Indonesia adalah 3,5 tahun. 3,5 abad, sorry. 3,5 abad. Jadi 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia. Pernah pada saat itu ada namanya VOC, yang namanya Himpunan Dagang Hindia Belanda. Himpunan Dagang Hindia Belanda. Jadi Himpunan Dagang Hindia Belanda ini adalah mengatur yang namanya perdagangan yang ada di Indonesia. Setiap masyarakat yang memiliki lahan padi, lahan pertanian harus memberikan upeti atau pajak. Nah, untuk itu pada saat itu ada namanya bank yang mengatur upeti atau pemberian pajak dari Belanda, dari Indonesia ke kolonial Belanda. Itu namanya ya The Javanese Bank, ya, The Javanese Bank. Nah, inilah nama bank Belanda pada saat itu, The Javanese Bank atau Bank Hindia Belanda. Bank Hindia Belanda. Oke. Mata uangnya pada saat itu adalah golden. Oke. Karena mata uang Belanda adalah golden yang dipakai. Sebelum ada Belanda kita nggak tahu namanya mata uang kita. Ya, setelah ada Belanda, kita tahu mata uang kita ada pada saat itu golden. Pada tahun 1900, ya, 28 sampai dengan 1945 hanya memakai
Jadi pada saat itu juga pada tahun 1945 berdirilah yang namanya Bank Hindia Belanda, Bank Hindia Belanda. Nah, dalam kata Indonesianya disebut dengan BNI, Bank Negara Indonesia. Ini diubah pada tahun 1946. Makanya BNI 1946 bisa kita kenal itu berasal dari Bank Hindia Belanda. Nah, inilah bank yang pertama di Indonesia. Baru timbullah tahun 1955 itu BRI. Oke. Nah, The Japanese Bank ini itulah kita sebut dengan Bank Indonesia. Ya, Bank Hindia Belanda disebut dengan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini, The Japanese Bank, memunculkan namanya BNI, memunculkan namanya BRI. Itulah asal mula perbankan di Indonesia secara singkat Bapak sebutkan. Jadi kegiatan dagang di Indonesia yang terkenal pada saat itu karena negara kita adalah negara maritim, itulah memunculkan namanya asal mula perbankan di Indonesia. Nah, setelah itu lambat laun ya, waktu kian berlalu, maka ada yang namanya perkembangan bank di Indonesia. Perkembangan bank di Indonesia terbagi atas dua. Ada namanya bank sentral, ada namanya bank sentral, ada namanya bank umum. Nah, ada namanya bank sentral, ada namanya bank umum. Bank sentral itu artinya ya, ini Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank umum inilah bank swasta, bank pemerintah, dan bank swasta. Bank pemerintah dan bank swasta. Oke, jadi ada dua perkembangan bank Indonesia, bank sentral dan bank umum. Jadi ketiga yang bagian besar ini sejarah perbankan Indonesia mulai dari sistem moneter, sistem mengatur keuangan di Indonesia. Pengaturan keuangan di Indonesia diatur dengan kebijakan dari pemerintah, kebijakan pemerintah. Oke. Selanjutnya asal mula perbankan itu dari kolonial Belanda, ya. Jadi kebijakan pemerintah itu diatur melalui undang-undang perbankan. Jadi undang-undang perbankan inilah nanti yang mengatur tentang yang namanya operasional bank yang ada di Indonesia. Nah, sehingga Pak, kalian mengenal apa itu bank? Bank itu ya, apa pengertian bank? Nah, pengertian bank apa secara singkatnya? Bahwa bank itu adalah apa? Bank ya, menghimpun dana masyarakat, menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan simpanan. Menghimpun dana masyarakat berupa tabungan atau simpanan dan pinjaman. Penyaluran dana masyarakat berupa tabungan dan pinjaman. Jadi itulah secara hakikatnya pengertian bank. Jadi pengertian bank ini ya, kalian belajar tentang perbankan, tentunya perbankan itu tidak terlepas dari kebutuhan manusia. Manusia memperoleh uang, uangnya ditabung, dibeli kebutuhan tersebut terjadi peredaran uang itu dari bank. Bank itu berarti perputaran uang itu tidak terlepas dari lembaga keuangan yaitu bank. Jadi secara garis besar tiga bagian di sini mengenai sistem moneter, asal mula perbankan, perkembangan bank di Indonesia. Nah, bank sentral dan bank umum. Bank sentral inilah Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah terdiri atas dua kegiatan, yaitu menciptakan yang namanya uang giral. Uang giral itu uang dalam bentuk rekening, uang kartal, uang kertas dan logam. Uang giral adalah uang dalam bentuk rekening, uang kartal, uang kertas dan uang logam. Nah, selanjutnya ada bank umum. Bank umum itu bank pemerintah seperti apa? Bank Dana, Bank BRI, Bank Mandiri, apalagi Bank BCA, Bank Permata, ya, Bank Danamon, oke, Bank Mistika, banyak hal. Jadi jenis-jenis dari lembaga keuangan di Indonesia ini bisa kalian kenal dan bisa kalian pahami dengan baik jika kalian mengerti yang namanya asal mula perbankan yang kalau tadi udah dari kegiatan VOC, yaitu Perhimpunan Dagang Hindia Belanda. Himpunan Dagang Hindia Belanda itu muncul dari The Japanese Bank, yaitu bahasa Belandanya The Japanese Bank, bahasa Indonesianya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu disebut dengan Bank Hindia Belanda pada saat koloni Belanda. Yang selanjutnya ada yang namanya tahun 1945
yaitu Bank Hindia Belanda. Bank Hindia Belanda muncul sehingga muncul yang namanya Bank Pemerintah BNI tahun 1946. Tahun 1946 berlangsunglah namanya kegiatan bank sehingga pada tahun 1955 muncul yang namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Itu yang menjadi materi kita pada saat ini di pertemuan pertama. Bapak harapkan kalian ya tanya yang belum mengerti, karena kalian masih di kelas 10 akuntansi. Ini berkaitan dengan jurusan kalian. Mana tahu nanti kalian kerja di lembaga bank, kalian bisa mengerti tentang asal mula perbankan sehingga kalian tidak buta mengenal yang namanya bank. Oke, terima kasih. Yang bisa Bapak ajarkan untuk kesempatan kali ini masih ini. Ini Bu sudah lumayan kalau kalian sudah mengerti. Pada kesempatan kali ini Bapak ucapkan selalu semangat dan salam literasi.